Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Istiani, ingin mempresentasikan batasan baru tentang metafora dan metonimi. Batasan baru tentang metafora dan metonimi. Menurut Rimer, tahun 2010, halaman 246, menekankan bahwa metafora merupakan aspek semantik dan struktur gramatikal yang bersifat inheren dan fundamental. Pendapat baru metafora dianggap meliputi baik makna literal maupun retorikal. Contoh metafora. Hati-hati dengan tikus berdasi yang berada di sekitar kita. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 59, definisi metafora adalah pemakaian kata ataupun kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, Soekarno singa podium yang ditakuti oleh Belanda. Singa podium dalam kalimat tersebut merupakan sebuah kiasan yang dapat diartikan bahwa Soekarno merupakan orator ulung yang fasih berbicara sehingga kegarangannya menyerupai seekor singa yang dijuluki Raja Rimba. Berikutnya, metafora merupakan alat penghias decorative device. Menurut Krauss tahun 2000 halaman 202. Said menambahkan, metafora dipandang sebagai pemakaian bahasa yang mencapai tingkat yang tercanggih dalam bahasa sastra dan puisi. Menurut Said tahun 2003 halaman 345. Ciri metafora. Perpindahan medan makna dalam Muhadjir tahun 2017 halaman 117. Setiap medan makna memiliki konteks kalimat yang tersendiri. Bila sebuah kata mempunyai makna baru, berarti mempunyai medan makna baru dan memiliki konteks yang baru juga. Contohnya, kaki gunung. Kaki adalah anggota tubuh yang bernyawa, sedangkan gunung adalah makhluk yang tak bernyawa. Contoh yang sering dipakai adalah kaki manusia, yang dipakai secara metaforis dalam frase kaki gunung yang berarti bagian terbawah dari sebuah gunung. Makna kedua itu sama halnya dengan makna harfiah kaki atau elemen makna umum. Yang memberi lisensi makna metaforik adalah makna pendukung badan. Dasar pemilihan kata itu adalah adanya kemiripan fungsi dan letak kaki, yaitu sebagai penyangga badan manusia yang dalam kaki gunung disamakan dengan bagian dasar gung yang juga dianggap penyangga badan gunung karena fungsi dan letaknya. Selanjutnya, menurut Black and Black, analog model dalam Muhadjir tahun 2017 halaman 117. Metafora adalah ide murni, pikiran pribadi, kemauan yang terselubung. Sebaliknya, metafora mengacu secara eksklusif ke kejadian-kejadian umum. Teori baru tentang metafora. Menurut Said dalam Muhadjir tahun 2017 halaman 118. Ada dua pandangan tradisional tentang peran metafora dan bahasa. Pandangan tradisional yaitu yang pertama ada pandangan klasik, yang kedua pandangan romantik abad 18-19, pandangan semantik kognitif tentang metafora. Yang pertama ada pandangan klasik. Menurut Said dalam Muhadjir tahun 2017 halaman 118,
Pandangan klasik mengatakan bahwa metafora dan metonimi merupakan bentuk yang paling penting dari penggunaan bahasa figuratif. Contoh pandangan klasik. Karena Cynthia terlalu banyak makan pada libur tahun baru, Cynthia menjadi seekor babi. Kata seekor babi secara literal kalimat itu salah. Maksudnya di situ adalah jika Cynthia makan terlalu banyak akan seperti babi. Yang kedua, ada pandangan romantik abad 18 sampai 19. Menurut Said dalam Muhajir tahun 2017 halaman 118, metafora dianggap bersifat integral terhadap bahasa dan pikiran sebagai suatu cara mengekspresikan dunia, merupakan bukti peran imajinasi dalam konseptualisasi dan penalaran. Intinya, tidak ada beda antara bahasa literal dan figuratif. Semua bahasa bersifat metafora. Contoh pandangan romantik abad 18 sampai 19. Waktu adalah benda. Akhirnya waktu untuk harus mengambil keputusan mengenai masalah itu telah datang. Dan yang terakhir ada pandangan semantik kognitif tentang metafora. Menurut Said dalam Muhajir tahun 2017, halaman 118, metafora lebih dikenal sebagai kognitif daripada mekanisme stylistik atau bukan ciri dekoratif sebuah gaya, melainkan komponen asasi dari kognisi manusia. Selanjutnya, metafora juga bukan linguistik murni, melainkan pada dasarnya bersifat konseptual. Metafora adalah alat di mana pengalaman yang abstrak atau tidak teraba dapat dikonsepkan dalam bentuk yang konkret dan lebih mudah dikenal. Selanjutnya adalah contoh pandangan semantik kognitif tentang metafora. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya ada teori konseptual tentang metafora. Teori konseptual metafora menurut Greeratz, Idem dalam Muhajir tahun 2017 halaman 120, ada 3 proposisi teori tentang konseptual metafora. Yang pertama ada pandangan bahwa metafora lebih mengutamakan fenomena kognitif daripada leksikal murni. Yang kedua, metafora harus dianalisis dengan pemetaan dua ranah. Yang ketiga, arti semantik linguistik didasarkan kepada pengalaman. Metafora sebagai fenomena konseptual. Menurut Greeratz, tahun 2010 halaman 204, metafora bukan fenomena murni, leksikal yang secara superficial diletakkan pada level bahasa. Sebaliknya, metafora merupakan fenomena konseptual yang berbentuk cara bagaimana kita berpikir atau tidak sekedar cara kita berbicara. Menurut Greeratz, tahun 2010, halaman 204, teori metafora konseptual mengemukakan bukti yang bervariasi secara sistematis bagi metafora yang bersifat konseptual daripada leksikal. Metafora hadir dalam pola-pola yang melampaui unsur-unsur leksikal yang individual. Contohnya, kita perlu beberapa fakta lagi atau argumennya akan jatuh. Kata jatuh di sini memiliki makna asli yang artinya turun atau bergerak ke bawah secara cepat. Kata jatuh di sini memiliki makna lain. Menurut Greeratz tahun 2010 halaman 2004, bayang-bayang metaforik dapat dipakai secara kreatif. Sepasang ekspresi yang mengandung pola metaforik bersifat terbuka. Tidak hanya sebatas pola konvensional, tetapi menarik ekspresi metaforik yang baru. Contohnya itu
Teori dan argumen adalah sebuah bangunan. Kata bangunan ini bukan berarti sebuah pondasi tetapi mempunyai makna lain, sama seperti sebuah pedoman. Menurut Greeret, tahun 2010 halaman 204, pola metaforik bisa terjadi di luar bahasa. Metafora bukan fenomena yang murni leksikal, yang secara superficial diletakkan pada level bahasa. Sebaliknya, metafora merupakan fenomena konseptual yang berbentuk cara bagaimana kita berpikir atau tidak sekadar cara kita berbicara. Contohnya itu sederhana. Orang yang mengacungkan jempol ke atas lain maknanya dengan mengacungkan jempol ke bawah. Selanjutnya ada tipe-tipe metafora. Menurut Confesses tahun 2000 halaman 33, dalam bukunya Metaphor A Practical Introduction memberikan 3 klasifikasi metafora sebagai berikut. Yang pertama, metafora struktural. Yang kedua, metafora orientasional. Yang ketiga ada metafora ontologikal. Yang pertama ada metafora struktural. Lakoff dan Johnson tahun 2003 halaman 14 menyatakan bahwa metafora struktural merupakan salah satu konsep yang terstruktur secara metaforis dalam konsep yang lain. Metafora struktural ada berdasarkan korelasi sistematis pengalaman sehari-hari. Misalnya, argumen adalah perang. Contoh, argument is war adalah contoh metafora struktural. Menurut Lakoff dan Johnson, metafora struktural adalah kasus di mana satu konsep terstruktur secara metaforis dalam kerangka yang lain. Tahun 2003 halaman 14. Domain sumber menyediakan kerangka kerja untuk domain target. Ini menentukan cara kita berpikir dan berbicara tentang entitas dan aktivitas yang dirujuk oleh domain target dan bahkan cara kita berperilaku atau melakukan aktivitas, seperti dalam kasus argumen. Yang kedua ada metafora orientasional. Orientasional sebutan metafora. Orientasional ada kalanya diidentikan dengan metafora yang bersifat spesial, baik yang menggambarkan ruang ataupun jarak. Metafora semacam ini oleh Lakoff dan kawan-kawan dalam Said tahun 2000 halaman 305 disebut sebagai penggambaran pengalaman manusia yang melihat raganya dapat berdiri tegak atau tergeletak, yang dihubungkan dengan hal seperti kondisi kesadaran, kesehatan, nasib, ataupun kekuatan seseorang. Contohnya itu, control is up, kurang dari control is down, saya di atas situasi. Dia adalah di bawah kendali saya. Yang terakhir ada metafora ontologikal. Dengan merujuk kepada Lakoff dan Johnson, dalam Said tahun 2000 halaman 305, diperoleh pemahaman bahwa metafora ontologikal adalah metafora yang di dalamnya fenomena non-fisik dalam pengalaman manusia digambarkan sebagaimana hasil memandang fenomena fisik yang konkret. Contohnya itu hidup dengan mendekap kecemasan. Kecemasan di sini bukan suatu barang, melainkan kondisi mental. Pada contoh tersebut, dapat dipahami bahwa nomina abstrak bisa dianggap nomina konkret berdasarkan pada pengalaman. Selanjutnya ada metonimi konseptual. Dalam rumusan bersahaja Einon tahun 2002 halaman 82 menyebutkan bahwa metonimi termasuk jenis bahasa bersifat figuratif.
yang di dalamnya terdapat penggantian sebutan sesuatu yang dimaksudkan dengan penyebutan sesuatu yang ada tautan pengenalannya dengan sesuatu yang dimaksudkan tersebut. Menurut Keraf, tahun 2007, halaman 142, metonimia dapat diartikan sebagai suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik untuk barang yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, isi untuk menyatakan kulitnya, dan sebagainya. Contohnya adalah air mineral yang disebut Aqua, padahal Aqua adalah merek dagang. Selanjutnya, sebuah kata seringkali memiliki hubungan asosiatif atau saling bertautan dengan kata lainnya. Hal itu sejalan dengan Jaja Surdharma tahun 2012 halaman 86 sampai 88 yang mengatakan bahwa metonimia merupakan pemakaian nama ciri atau nama hal yang dikaitkan dengan orang, barang, atau hal sebagai pengganti acuannya. Contoh kalimat metonimi, ibu lebih suka memasak dibandingkan membeli makanan di luar supaya bersih dan sehat. Simpulannya adalah bentuk metafora dalam bahasa Meidailing bersifat divisible. Hubungan antara komponen yang membentuk struktur sintagmatis metafora tidak tetap dan kaku. Metonimia adalah bagian dari gaya bahasa yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lain sebagai penggantinya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.